Halo gengs, apa kabar? Kembali lagi nih dengan Mimin di channel tempatnya para orang-orang yang doyan spoilerin film JAV. Salah mulu nih. Maksudnya film pengecrotan. Seperti biasa, sebelum kita lanjut, jangan lupa menekan tombol subrek ya gengs. Serta siapkan secangkir kopi dan segelas air putih, lalu pasien disembur. Kayak Mbah Dukun. Kali ini kita akan membahas film berjudul Big Brother yang dirilis pada tahun 2018. Film ini mengisahkan tentang seorang mantan tentara yang memutuskan untuk beralih profesi menjadi seorang guru di sekolah yang terkenal sangat bermasalah. Cerita dimulai dengan memperlihatkan Pak Guru keren sedang mengajukan lamaran kerja menjadi guru di sekolah SMA-nya dulu. Sekarang sekolahnya itu sudah terkenal dengan siswa-siswanya yang sangat nakal. Ketika kepala sekolah yang sekarang melihat calon Pak Guru itu tidak memiliki pengalaman mengajar, CV-nya langsung ingin ditolak. Tapi sang kepala sekolah kaget ketika calon Pak Guru itu menunjukkan sebuah surat rekomendasi dari komite pendidikan yang membuktikan bahwa dirinya adalah orang yang sangat kompeten dalam membimbing pemuda dan pemudi. Melihat hal itu, kepala sekolah pun menerima calon Pak Guru itu untuk mengajar di SMA Takji miliknya. Bahkan ia pun memberikan calon Pak Guru itu sebuah tanggung jawab untuk menjadi wali kelas di kelas 3 yang sudah terkenal sebagai kelas pembuat onar di sekolahnya. Keesokan harinya, mulailah ia menjadi seorang guru. Ternyata tindakan para siswa di kelas itu di luar nalarnya. Bahkan saat Pak Guru keren itu masuk kelas, para siswa tak menghiraukannya. Yang ada, para murid malah melakukan banyak aksi gila seperti memasak, bermain gitar, duduk di atas meja, serta bermain game. Pak Guru keren itu kemudian menuliskan nama dan nomor teleponnya di papan tulis. Tapi para siswa di kelasnya malahan beramai-ramai menelponnya untuk memberitahukan bahwa tulisan tangan Pak Guru keren itu sangat jelek. Untungnya dengan tingkah Pak Guru keren yang berbeda dengan para guru sebelumnya, ia berhasil mendapatkan perhatian mereka dengan cara sebagai berikut. Saat jam istirahat, sekelompok geng kapak terlihat sedang ngobrol di gudang yang merupakan tempatnya para pemain basket. Di sana mereka merancang sebuah rencana agar Pak Guru keren segera dikeluarkan dari sekolah mereka. Tapi di tengah aktivitas mereka itu, mereka diganggu oleh para anak buahnya Denny Sumargo karena mereka menganggap geng kapak hanya mengotori gudang mereka saja. Tersinggung, para geng kapak kemudian melancarkan aksi usilnya dengan cara melemparkan botol ke lantai lapangan basket. Hal tersebut membuat para pemainnya terpeleset dan terjatuh. Aksi mereka itu pun dilihat oleh guru cantik dan tanpa basa-basi mereka pun dijatuhi hukuman untuk menulis kata maaf sebanyak 2000 kali di sebuah buku. Namun hukuman tersebut malah diubah menjadi sebuah aksi jahil oleh para geng kapak dengan cara mengembalikan buku yang ditugaskan untuk menulis permintaan maaf kepada ibu guru cantik. Dan hasilnya sangat membagongkan, di mana ibu guru cantik malahan mengeluarkan desahan yang sangat kuat karena buku yang mereka berikan ternyata diisi oleh ulat. Keesokan harinya, sekolah mereka kedatangan pihak dari dinas pendidikan. Saat itu, orang-orang dari dinas pendidikan memberitahukan bahwa SMA Takji sudah tidak dapat ditoleransi untuk masalah kelulusannya. Terungkap bahwa tahun lalu, siswa-siswa yang lulus dari SMA Takji memiliki nilai yang sangat rendah sehingga banyak yang menjadi pengangguran. Maka dari itu, dinas pendidikan memberikan SMA Takji kesempatan terakhir di tahun ajaran ini. Karena jika mereka gagal lagi, maka sekolah tersebut resmi ditutup. Di kelas, Pak Guru keren datang untuk memulai mengajar murid-muridnya. Tapi para siswa bandel telah memasang sebuah jebakan di atas pintu. Namun dengan pengalamannya di medan pertempuran, Pak Guru keren dengan mudah mengatasinya. Dan saat kelas dimulai, Pak Guru keren melakukan cara yang unik, di mana memberikan sebuah kesempatan bagi para siswa untuk keluar istirahat duluan bila mereka berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan darinya. Dan benar saja, ketika salah satu di antara mereka berhasil menjawab pertanyaan darinya, dengan mudah Pak Guru keren itu mengizinkannya untuk beristirahat duluan. Saat kelas berakhir, Pak Guru keren mengatakan suatu hal pada geng kapak, di mana ia mengetahui bahwa mereka membawa rokok ke sekolah. Ia pun memperingati mereka semua untuk tidak membawa hal seperti itu ke sekolah. Dan saat jam istirahat, geng kapak lagi-lagi bermasalah dengan tim basket, di mana Tuki berkelahi dengan salah satu pemimpin mereka. Saat itu juga pihak sekolah datang untuk melerai pengecrotan mereka.
Karena hal itu pula, geng kapak diberikan hukuman yang sangat berat dari pihak sekolah. Hukuman itu berisi peringatan terakhir, jika mereka melakukan suatu kesalahan lagi, mereka semua akan dikeluarkan dari sekolah. Pak guru keren yang melihat bahwa anak walinya terancam dikeluarkan, segera mengambil tindakan. Awalnya ia menegur Tuki dengan tegas. Kemudian Pak guru keren itu memutuskan untuk lembur dan mencari identitas para anggota geng kapak. Tujuannya agar ia bisa mencari formulasi jitu mendidik mereka menjadi siswa yang pintar serta cerdas. Scene kemudian berpindah dengan menunjukkan Tuki sedang berada di restoran, yang mana di tempat itu ia bertemu dengan seorang kriminal bernama Jojo yang mempunyai bisnis pengecerotan ilegal. Jojo yang mendengar kabar bila SMA Takji akan dihapus, merasa sangat senang karena nantinya ia akan menggunakan gedung itu sebagai tempat pengecerotan ilegal miliknya. Ternyata Tuki sedari tadi telah memperhatikan korek api emas milik Jojo. Namun saat Tuki mencuri korek tersebut, Jojo berhasil mengetahuinya yang membuat Tuki dihantam. Melihat kartu kesiswaan Tuki, Jojo langsung mempunyai ide untuk menawarkan sebuah pekerjaan yang bisa menghasilkan banyak cuan. Scene kemudian berpindah dengan memperlihatkan Adis yang sedang mengajari adiknya belajar. Karena jenuh dengan tingkah adiknya, Adis memutuskan untuk pergi menaiki mobil milik ayahnya. Tapi tanpa sepengetahuan dirinya, Pak guru keren sudah menunggunya untuk menegur sekaligus menantang Adis adu balap di sebuah sirkuit. Tantangan tersebut diterima oleh Adis. Saat tiba di sirkuit, ternyata orang yang akan menjadi lawannya adalah ayahnya sendiri. Adu kecepatan dan kelihayan pun dimulai, dan ternyata Adis berhasil memimpin di garis depan. Namun karena keseleo sedikit, mereka berdua pun saling bertabrakan. Antara keduanya pun sempat terjadi cekcok. Hal itu membuat mereka balapan sampai keluar dengan menggunakan mobil F1 mini. Adis kemudian terlihat tertabrak truk. Melihat hal itu, ayahnya yang mengira putri kesayangannya metong langsung mengeluarkan isi hatinya yang membuat Adis terharu dan mewek. Mereka pun berpelukan dan saling minta maaf. Pak guru keren yang baru tiba kemudian mengatakan bahwa mulai sekarang ia akan membantu ayah Adis mendukung putrinya dalam menjadi pembalap, dengan syarat Adis harus giat belajar di sekolah. Scene berpindah dengan memperlihatkan dua kakak beradik yang doyan bermain game diikutkan sebuah kelas khusus untuk pembuatan akrilik. Saat mereka tiba di sana, keduanya dikejutkan karena guru yang akan mengajari mereka adalah ayah mereka sendiri. Pada kesempatan tersebut, ayah mereka kemudian menceritakan apa yang sebenarnya ia rasakan ketika ia kehilangan ibu mereka, sehingga ia memutuskan lari dan mengonsumsi minuman yang bisa bikin oleng. Mendengarkan hal itu, kakak beradik tersebut pun menjadi paham apa alasan ayah mereka bisa menjadi begitu. Pada pertemuan tersebut, ayah mereka juga berjanji tidak akan mengkonsumsi minuman yang bikin oleng itu. Mereka pun langsung akur dan saling berpelukan kayak Teletubbies. Scene kemudian berpindah dengan memperlihatkan apa yang menjadi aktivitas Tuki setiap harinya, di mana ia ternyata sudah menerima tawaran dari Jojo. Tuki yang sekarang sudah mempunyai banyak cuan, dan setelah diselidiki ternyata ia dipekerjakan oleh Jojo untuk menjadi penyelundup obat-obat terlarang. Tujuan sebenarnya adalah untuk memberikan sebuah obat kepada para pengecorot ilegal, sehingga mereka yang bertaruh pada pengecerotan tersebut bisa kalah total. Scene kemudian berpindah dengan memperlihatkan Pak guru keren datang ke rumah Tuki. Saat bertemu dengan neneknya, di sana Pak guru keren ini dikejutkan dengan pengakuan sang nenek. Ternyata Tuki merupakan anak yang sangat bertanggung jawab. Karena ternyata Tuki selalu patuh ketika disuruh-suruh. Pak guru keren kemudian melihat obat dan poster di kamar Tuki, dan ia pun pergi ke turnamen pengecerotan ilegal. Di sana, Tuki sedang terjebak dalam masalah karena ketahuan melakukan tindakan licik sesuai dengan arahan dari Jojo. Hal tersebut membuat Tuki diserang oleh lawannya dan mengurungnya di loker. Tiba-tiba Pak guru keren datang dan ingin menyelamatkan Tuki. Terjadilah pengecerotan, di mana Pak guru keren terpaksa harus berhadapan dengan pengecerot-pengecerot ilegal seorang diri. Namun berkat pengalamannya sebagai seorang mantan tentara, insting dan refleksnya terlihat sangat membagongkan. Dalam pengecerotan tersebut, Pak guru keren itu berhasil membuat para pengecerot ilegal itu tak berkutik. Ternyata Tuki juga menyaksikan kekuatan Pak guru keren itu yang membuatnya terkagum-kagum. Setelah itu mereka pulang. Di jalan mereka tak sengaja melihat nenek Tuki yang sudah tuir namun masih tetap bekerja.
Spontan Tuki menjadi sangat terharu dan ingin membuat neneknya senang dengan cara ia akan menjadi siswa terbaik di kelasnya. Keesokan harinya, di sekolah sudah tersebar berita mengenai latar belakang Pak Guru Keren yang sebenarnya. Karena ternyata pertarungannya kemarin terekam CCTV milik perusahaan pengecrotan ilegal itu. Melihat aksi wali kelas mereka, para murid perwalian dari Pak Guru Keren itu sangat kagum dan merasa ternyata resiko besar yang diambil oleh guru mereka itu dikarenakan ia mempunyai hutang budi pada sekolah SMA Takji tempat ia suka membuat onar dulu. Pun suasana di kelas pun berubah menjadi sangat berbeda, di mana semua muridnya menjadi sangat menghargainya. Setelah itu, geng Kappa kemudian menjadi sangat giat belajar, sehingga mereka yang semula nol besar kini mendapat nilai yang hampir sempurna di ulangan nasional. Tidak hanya itu, kehidupan mereka juga berjalan sangat lancar karena masing-masing dari mereka telah menemukan kedamaian yang selama ini mereka cari. Namun sayangnya, salah satu murid yang doyan bermain game mendapatkan nilai yang membuatnya frustasi dan memutuskan untuk... Untungnya, luka-luka yang ia alami tidak terlalu berat, sehingga ia masih terselamatkan walaupun sempat koma beberapa minggu. Namun ternyata informasi tersebut sampai ke telinga media. Informasi tersebut pun diviralkan. Akibatnya, reputasi Pak Guru Keren mereka selaku wali kelasnya tercoreng. Terlebih pihak media juga melebih-lebihkan apa yang terjadi. Hal tersebut membuat Pak Guru Keren harus disidangkan oleh pihak dinas pendidikan. Di dalam sidang tersebut, ternyata pihak dinas pendidikan sudah mengetahui bila mana Pak Guru Keren itu tak menerapkan kurikulum yang ada. Akibatnya, Pak Guru Keren itu pun dianggap tidak layak lagi untuk mengajar. Dan akhirnya ia pun dibebas tugaskan sebagai guru di SMA Takji. Karena sudah nyaman dengannya, para bocil-bocil nakal di sekolah tersebut pun sangat sedih sampai-sampai mengejarnya hingga ke bank sekolah. Ternyata dikeluarkannya Pak Guru Keren membuat Tuki dan pasukinnya ingin membanggakan sang guru dengan berjanji akan meraih nilai paling bagus saat ujian nasional nanti. Beberapa minggu setelah kepergian Pak Guru Keren, di bawah kepemimpinan Tuki yang sekarang sudah menjabat sebagai ketua kelas, semua murid-murid di kelasnya berhasil mempertahankan fokus mereka terhadap ujian nasional. Mereka beramai-ramai mencoba membuktikan pada Hong Kong bahwa sekolah mereka adalah sekolah yang bisa berubah dengan adanya sosok Pak Guru Keren. Sedangkan di tempat lain, ada Jojo yang masih sering memantau berita tentang sekolah SMA tersebut. Dirinya pun merasa terancam dengan perkembangan bisnisnya. Dan benar saja, ketika melihat hasil ulangan nasional dari SMA Takji incarannya itu, Jojo kemudian menyusun strategi kotor dengan menjadikan Tuki sebagai umpan. Di hari ujian nasional, Jojo mengirim pesan kepada Tuki memakai nama Pak Guru Keren. Saat itu Jojo meminta Tuki dan pasukinya untuk berkumpul lebih awal di kelas karena akan diberikan briefing. Rencana licik itu pun berhasil yang membuat Tuki dan kawan-kawan terjebak. Namun beberapa saat kemudian, kita akan dikejutkan dengan kedatangan Pak Guru Keren yang ingin menyelamatkan murid kesayangannya. Berbekal dengan kemampuan khusus yang ia dapat saat menjadi seorang tentara, Pak Guru Keren dengan mudahnya menumbangkan semua anak buah Jojo. Murid-muridnya pun dibebaskan dan pergi ke tempat ujian. Ternyata Pak Guru Keren dan Jojo adalah teman lama yang pernah bertarung saat mereka SMA dulu. Dimana ternyata Jojo adalah anak dulu yang pernah dibully oleh Pak Guru Keren. Bahkan karena kelakuan Pak Guru Keren di masa lalu, Jojo yang dulunya seorang pianis handal kini tidak bisa lagi memainkan piano karena saraf tangannya selalu gemetar. Dan terjadilah nostalgia antara Jojo dan Pak Guru Keren. Usai nostalgia, keduanya pun terlibat pengecrotan. Dan pengecrotan antara mereka pun berakhir setelah Pak Guru Keren mencolok kakinya sendiri sebagai tanda permintaan maafnya kepada Jojo. Sedangkan di tempat lain juga diperlihatkan para siswa Pak Guru Keren berhasil mengikuti ujian nasional dengan lancar jaya. Dan hasil yang ditorehkan sangat memuaskan. Bahkan siswa begong yang tadinya ingin metong bunuh derong memutuskan untuk kembali bersekolah walaupun harus ketinggalan dari saudara kembarnya. Berkat prestasi itu, para guru di SMA tersebut memutuskan untuk memanggil kembali Pak Guru Keren menjadi guru di sana. Di akhir film, kita akan diperlihatkan dengan sosok Pak Guru Keren yang akhirnya kembali menempelkan bagian yang dulu pernah ia rusak ke patung kepala sekolah SMA Takji. Kemudian ia kembali masuk ke kelas dengan pengenalan yang sangat familiar dan film pun tamat. Oke, itulah pembahasan tentang film Pak Guru Keren dan para siswa bandel yang akhirnya bisa mengangkat nama sekolah tersebut setelah melalui pergulatan yang cukup membagongkan.
Semoga kalian semua terhibur dengan video kali ini ya gengs. Mimin pamit undur diri dulu. See you next time. Bye bye.